Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membuat suatu project. Kita akan membuat sebuah animasi menggunakan Java, grafik yang ada di Java, kelas grafik, dan kita akan membuat sebuah panel yang berisi sebuah bola, yang nantinya bola itu akan bisa bergerak secara bebas di dalam sebuah panel yang warna hitam ini gitu. Dan ketika bola menyentuh batas di panel akan memantul ke arah sebaliknya, entah itu bagian atas, kanan, kiri, bawah kayak gitu. Dan kita akan coba terlebih dahulu. Ini ketika pertama kali dijalankan, saya ulangi. Pertama kali dijalankan akan keluar seperti ini. Keluarnya akan seperti ini. Kemudian di sini ada 3 tombol, ada tombol siap, tombol stop, sama tombol luncur. Gitu. Yang pertama kali aktif adalah tombol siap. Jadi nanti kita akan menyiapkan bolanya. Di sini ada slider. Nah, semakin ke kanan itu akan semakin cepat dan ke kiri akan semakin lambat untuk pergerakan bolanya. Kayak gitu. Nah, bolanya udah keluar. Kita menggunakan gambar yang seperti chrome ya, seperti bola. Kita tekan luncur. Gitu. Ketika bola menyentuh di bagian batas-batas dari komponen panel, dia akan memantul ke arah sebaliknya gitu. Begitu juga ketika komponennya diperkecil, bola akan mengikuti sesuai dengan lebar dan ukuran panelnya gitu. Dan ini saya coba percepat, jadinya seperti ini. Ketika dilambatkan, jadinya seperti ini. Nah, ini contohnya. Dan ketika kita stop, bola akan berhenti. Dan ketika tombol siap ditekan, bola akan kembali ke posisi tengah di situ, kembali di posisi awal. Untuk arah luncurnya sendiri nanti secara acak. Yang pasti dia akan bergerak sedikit naik, terus ke kanan, ke kiri, mengikuti pergerakan aja, dan tidak akan turun. Dan sekarang kita mau lihat gimana program ini dibuat. Kita akan melihat sebuah panel tempat sebuah bola itu memantul dan berisi bolanya, karena bolanya digambar di dalam panel, bukan sebuah komponen yang lain, tetapi sebuah gambar yang menempel di panel. Seperti itu. Kita buat sebuah panel, public class panel bola, extend Gpanel. Jadi kelas panel bola merupakan turunan dari kelas Gpanel yang mengimplementasikan sebuah interface dengan nama Action Listener. Nah, ini nanti fungsi Action Listener adalah sebagai timer yang kita gunakan sebagai alat animasi. Karena animasi terus bergerak setiap saat, maka kita akan membutuhkan sebuah timer. Selain timer, kita bisa menggunakan thread. Nah, tapi di sini kita menggunakan timer. Variabel-variabel yang kita siapkan pertama adalah diameter bolanya, kita beri nilai 100. Kemudian ada private integer x sama posisinya nanti sesuai dengan sumbu x kiri kanan dan y atas bawah. Private x tambah x, bergeraknya posisi sesuai dengan nilai dari tambah x dan tambah y. Kalau y-nya diberi 0 berarti y-nya nggak bertambah, otomatis dia hanya bergerak kiri atau kanan. Sementara kalau x-nya yang 0, y-nya yang bertambah, maka bola akan bergerakannya akan ke atas atau ke bawah.
Tapi kalau X-nya bertambah, Y-nya bertambah, berarti pergerakannya bisa diatur diagonal ke beberapa arah, seperti itu. Final timer kita kasih nama T di sini. Untuk di bagian konstruktornya, timer T sama dengan new timer 20. Dari objek timer ini kita aktifkan, kita buat inisialisasinya new timer 20, artinya dia berjalan setiap 20 second. Setiap komponen yang dijalankan adalah komponen ini this, karena komponen ini sudah action listener. Proses yang dijalankan ketika timer ini bekerja adalah apa yang ada di dalam action performer ini nanti. Selanjutnya kita lihat ada override, protected void paint component. Fungsi ini mengoverride fungsi paint komponen yang dimiliki oleh cPanel. Mengoverride paint komponen yang dimiliki oleh cPanel untuk seluruh kelas dari Javax Swing. Komponennya digambar menggunakan fungsi paint komponen. Sementara untuk AWT digambar dengan menggunakan fungsi paint. Jadi bedanya di situ. Kelas dari AWT sama kelas atau komponen dari Swing. Isi paint komponen di sini pertama ada super paint komponen menggambar sesuai intinya, kemudian set background, kita ganti backgroundnya menggunakan jadi warna hitam, dan grafiknya sama dengan G, diubah menjadi di casting menjadi grafik 2D, kemudian kita ambil sebuah image. Nah, image-nya kita kasih tulisan image juga. Ini untuk mengambil image dari kelas resource. Ini filenya ipng, kemudian baru kita drop image gitu, sesuai dengan variabel image atau objek image. Nah, digambar pada posisi X dan Y. X untuk horizontal dan Y untuk vertikal. Ukuran gambarnya sesuai dengan diameter bola. This berarti image observernya adalah kelasnya sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat isi dari action performer. Apa yang akan dikerjakan oleh timer ketika timer ini berjalan. Yang pertama, jika X-nya ditambah dengan diameter bola itu lebih besar dari lebar komponen, atau X-nya kurang dari 0 atau X-nya kurang dari 0, maka tambah X-nya sama dengan min tambah X, diubah menjadi minus. Dia asalnya kalau misalnya minus dikasih minus jadi positif seperti itu. Kemudian Y, ada if lagi di sini untuk ngecek posisi Y-nya, sama seperti ketika kita ngecek posisi X. Hanya saja komponen yang dipakai untuk menggunakan adalah height-nya, seperti itu, tinggi dari komponen. Kemudian X-nya ditambah dengan tambah X dan Y-nya ditambah dengan tambah Y. Kemudian fungsi yang paling penting adalah repaint. Repaint ini menggambar ulang komponen yang otomatis nanti akan memanggil fungsi paint yang akan dimiliki oleh komponen tersebut. Ada 4 metode lagi yang dibuat. Saya buat di sini. Yang pertama adalah metode ulangi, bersifat publik, artinya nanti kelas lain bisa mengakses. Fungsi dari ulangi adalah
membuat angka random untuk tambah X dan tambah Y, seperti itu. Angka random yang dihasilkan antara min 10 sampai dengan 10. Artinya ketika menghasilkan random negatif, bola akan bergerak ke arah ke kiri, ketika positif akan bergerak ke arah sini. Kemudian tambah Y, mat random, kita ngerandom number tuh, untuk posisi naik dan posisi turun, tapi selalu negatif karena Y semakin besar semakin turun dan semakin besar semakin naik. Jadi randomnya dari 0 sampai dengan min 10. Kemudian di sini X-nya kita letakkan di tengah-tengah. Nanti caranya dengan get width, lebar dikurangi diameter bola dibagi 2. Y-nya sama Y kita letakkan di bagian bawah dan repaint, kita gambar ulang. Kemudian ada 3 proses lagi, ada 3 metode lagi, jalankan. Fungsinya adalah untuk menjalankan timer T start, dan hentikan untuk menghentikan timer, dan set speed untuk menambah kecepatan gitu. Jadi set delay dari timer yang tadi kita bolanya di pergerakan bolanya. Itu untuk panel bolanya. Kelas selanjutnya yang kita buat adalah kelas G-frame. Kita kasih nama kelas bola luncur frame. Bola luncur frame extend G-frame. Kenapa extend G-frame? Karena untuk kelas ini bisa ditampilkan. Karena kalau misalnya G-panel tidak bisa ditampilkan dan harus ditampilkan ke komponen lain. Karena kalau misalnya frame kita turunan dari window, maka bisa ditampilkan seperti itu. Kemudian kelas ini juga mengimplementasikan 2 interface secara langsung, yaitu action listener dan change listener. Action listener dipakai untuk membaca oleh tombol, yang change listener akan membaca tombol slidernya seperti itu. Ada beberapa objek yang kita buat di dalam sebuah kelas. Yang pertama panel bola, kelas yang sebelumnya kita lihat, kita kasih nama BA. Untuk J panel lagi, panel tombol sebagai untuk penampung tombol-tombol yang akan kita buat. Ada 3 tombol yang lain, yaitu J button, B stop, B siap, sama B luncur. Sama yang terakhir adalah slider yang tadi untuk menambah kecepatan, untuk menambah. Pada konstruktor kelas ini, perhatikan pada konstruktornya. Yang pertama adalah kita set default close operation, artinya ketika tombol silang di kanan atas itu ditekan, apa yang akan dikerjakan. Jadi langsung di close, jadi exit on close seperti itu. Jadi kita close, exit on close. Ketika tombol exit X-nya ditekan, maka close mematikan sistem. Set size, ukurannya tampil pertama 800 x 800 pixel. Set location by platformnya dijadikan true, jadi harus mengikuti ditaruh di mana lokasi oleh OS. Nah, set title kita kasih nama titlenya, judulnya untuk aplikasi sesuai dengan ketentuan kita sendiri gitu. Kemudian ada instansiasi atau inisialisasi objek dalam frame. Kalau tadi deklarasi, sekarang menginisialisasi, yang dalamnya ada proses instansiasi, proses memberi nilai.
Kemudian panel tombol G-panel, B stop kita kasih jebatan dengan tulisan stop, B siap dengan jebatan dengan tulisan siap, B luncur dengan jebatan dengan tulisan luncur, slide cepat, new G slider horizontal orientasinya 0, nilai tertinggi 10 dan nilai defaultnya adalah 5. Kemudian kita ubah warna dari tombol-tombol itu. Karena tombolnya nanti ada yang tidak aktif terlebih dahulu, ada 2 tombol yang tidak aktif dan hanya tombol siap aktif, maka yang tidak aktif akan kita ganti menjadi grey dan yang aktif kita ubah menjadi blue. Kemudian selanjutnya adalah menambah action listener untuk masing-masing tombol. Ketika tombol ini kita kasih action listener supaya apa? Ketika tombol itu ditekan ada yang bisa dikerjakan. Yang dikerjakan mana? Yang dikerjakan adalah action performance dari kelas ini. Kenapa? Karena action listener yang diberikan untuk tombol bis stop adalah bis kelas ini sendiri, sehingga yang membaca nanti atau yang mendengarkan setiap event yang terjadi saat tombol ditekan adalah kelas ini. Bis siap juga sama, Bellinger juga sama, slide cepat juga sama, tapi bukan action listener tapi change listener, tapi mendengarkan, memantau setiap perubahan. Siapa yang memantau kelas ini sendiri. Kalau action listener maka dia akan menjalankan sebuah metode namanya action perform. Sementara kalau change listener akan menjalankan sebuah metode langsung state change, perubahan posisi seperti itu. Selanjutnya kita atur peletakan komponennya, get content pane, set layout, border layout. Kita pakai border layout untuk memudahkan panel tombol set layout. Sementara untuk panel tombol get content pane untuk G-frame ini, panel tombol ini untuk panel tombol sendiri, dan layoutnya adalah flow layout. Yang flow layout itu adalah panelnya, bukan frame-nya. Sehingga panel tombol ketika diberi siap, stop, luncur, dan slide cepat, maka dia akan meletakkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau cukup ya ditaruh, kalau nggak cukup ya dia akan turun gitu. Itu dari flow layout. Alignment-nya center, artinya nanti perataannya akan di tengah terus. Kalau misalnya tombol-tombolnya kita mau geser ke kiri, ya kita bisa ubah menjadi left ataupun right. Selanjutnya get content pane, konten sendiri kita tambahkan BA, menambahkan objek BA di bagian center dan bagian paling besar nanti. Kemudian tambahkan lagi panel tombol di bagian south, bagian bawah. North utara, atas, south di bagian bawah selatan. B stop kita kasih false, B luncur di false, kemudian kita panggil BA ulangi untuk ngeset posisi dari bolanya. Action perform dari kelas ini ketika tiga tombol lagi ditekan akan jadi satu, karena jadi satu maka kita harus memilah masing-masing tombol. Ketika menekan tombol siap maka akan menampilkan proses ini. Jadi diaktifkan, yang lain dimatikan, kemudian tombolnya dirubah warnanya sesuai dengan ketentuan. Begitu juga ketika tombol stop dihentikan maka akan mengubah beberapa action. Ada yang beberapa yang dinonaktifkan dan dinyalakan, dan warnanya diubah ketika ada lagi tombol luncur seperti itu. Tombol luncur ketika dijalankan maka akan menjalankan perintah jalankan. Nah, perintahnya ini. Tombol stopnya diaktifkan supaya bisa di stop, dan tombol yang lain dimatikan. Seperti itu. Dan mengubah warna dari tombol-tombol ini. Ketika siap diberi warna grey dan dan sesuai dengan ketentuan yang ada di sini seperti itu. State change.
Proses state change di sini ini adalah proses ketika si slider dirubah nilainya, maka akan memanggil fungsi state change, yaitu perubahan, intinya speed sama dengan slide cepat get value. Artinya semakin ke kanan maka akan harusnya semakin cepat, dan semakin ke kiri akan semakin lambat. Yang jadi masalah ketika semakin ke kanan, nilai dari speednya, nilai dari value dari slidernya semakin besar. Semakin ke kiri, nilai dari value-nya akan semakin kecil. Nah, harusnya semakin lambat. Delay semakin kecil maka semakin cepat. Akhirnya kita rubah, maka kalau misalnya ke kanan harusnya jadi menambah, dan yang ke kiri harusnya jadi lebih berkurang, seperti itu. Jadi speed dikali 4 nanti dikurangi 20, seperti itu. Jadi kita kasih rumus di dalamnya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi main, fungsi statik karena bukan punyanya objek tapi punyanya kelas. Jadi kita tidak perlu membuat objeknya dahulu untuk membuat fungsi main, dan fungsi main ini yang akan dikerjakan pertama kali oleh compiler ketika kita menjalankan kelas ini. Seperti ini, new bola luncur frame set visible true. Jadi langsung membuat instansiasi dari objek dari kelas bola luncur. Jadi nggak diletakkan sebuah variabel tapi langsung di set visible true untuk menampilkan komponennya, seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya kita jalankan seperti yang kita jalankan tadi, seperti ini, akan menjalankan akan mengubah beberapa tombol. Ketika tombol ditekan maka akan ada yang aktif, ada yang tidak aktif, dan ada yang berubah warna, seperti itu sesuai dengan ketentuan yang kita tulis di atas tadi, seperti itu. Dan ketika untuk konsep OOP yang dipakai sendiri pada program di sini, konsep yang pertama adalah konsep inheritance, pewarisan. Kita tahu bahwa panel bola merupakan turunan dari cPanel, artinya panel bola akan mewarisi semua kemampuan dari cPanel, gitu. Termasuk kemampuannya memiliki fungsi paint komponen yang akhirnya di-override oleh kelas panel bola. Kemudian konsep yang lainnya adalah interface. Interface action listener ini adalah jumlah interface yang diimplement oleh kelas panel bola supaya nanti kelas ini bisa memiliki kemampuan sama seperti action listener. Sementara interface sendiri adalah sebuah nama fungsi data implementasi, sehingga wajib untuk mengimplementasikan ulang, seperti itu. Wajib mengoverride implement atau mengoverride fungsi tersebut. Isi dari action listener yaitu action performer. Begitu juga ketika lihat ke kelas bola luncur extend Gframe, turunan dari Gframe, tapi implementasinya ada dua, ada action listener dan change listener. Action listener untuk button dan change listener sendiri untuk button.
Selain inheritance dan interface, ada override. Override, beberapa konsep OOP yang dimanfaatkan di sini, salah satunya adalah overriding. Kemudian ada encapsulation. File-file yang kita buat ini kita ubah semuanya menjadi final supaya orang lain tidak bisa membukanya. Jadi kelas lain maksudnya tidak bisa membukanya karena bersifat private. Final artinya nanti variabel-variabel ini sudah tidak bisa diubah lagi nilainya ketika sudah di set atau sudah diinisialisasikan nilai. Karena emang tidak ada perubahan setelah perjalanan proses yang kita buat nanti. Itu keterangan yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.